Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Dwi Astuti dari kelas PBI 7H, NIM 196121271. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu Kondok Cinta. Latar belakang. Dewasa ini paradigma yang menyatakan bahwa bisnis hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ternama saja seolah terpatahkan. Untuk menciptakan sebuah bisnis sendiri, seseorang harus pandai melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut. Begitu pula dengan apa yang akan saya lakukan. Saya berusaha untuk melihat peluang pasar yang terjadi dan menciptakan bisnis yang dirasa dapat bersaing dan memiliki nilai. Bisnis tersebut ialah Kondok Cinta. Sekarang ini setiap orang menyukai suatu hal yang baru dan sedang terkenal. Saya berusaha membangun bisnis kondok yang sedang booming ini. Ide ini terinspirasi dari street food Korea. Hal yang mendasari ingin dilakukannya usaha ini karena banyak masyarakat yang menyukai street food dan banyak pula masyarakat yang sangat menyukai sesuatu yang berbau Korea. Melihat fenomena tersebut, saya mencoba untuk mengambil peluang di bidang kuliner khas Korea Kondok. Tujuan dari didirikannya usaha ini antara lain yang pertama dapat memperoleh keuntungan dalam usaha karena bisa dijalankan dengan modal kecil. Yang kedua, menyediakan kondok yang inovatif dengan rasa yang enak. Yang ketiga, menjual makanan yang bisa menyasar ke semua kalangan. Kondok sendiri merupakan makanan yang terbuat dari sosis yang ditusuk dan dilapisi dengan adonan tepung dan digoreng. Yang menjadi keunggulan Kondok Cinta sendiri adalah keunikannya, karena memiliki banyak varian rasa, harga yang murah, dan merupakan makanan yang cukup jarang ditemui, karena berasal dari luar Indonesia. Selain dijual di kedai-kedai pinggir jalan, saya juga berencana menjual kondok dalam bentuk beku atau frozen food. Tinggal goreng kalau ingin menikmatinya, sehingga hal ini juga menjadi nilai lebih dari produk Kondok Cinta. Selanjutnya yaitu prospek bisnis di masa mendatang. Melihat belum banyak pesaing yang menjual kondok, sehingga masih jarang ditemukannya makanan ini di sekitar Surakarta. Selain itu bisa dilihat dari Google Trends, di mana masih banyak yang belum mengetahui makanan ini. Hal ini bisa dilihat dari masih sedikitnya orang yang menduplikasi atau mengadopsi resep makanan ini. Diharapkan bisnis ini bisa terus berjalan dan memiliki prospek yang cerah dan menjanjikan. Untuk mulanya, penulis hanya akan menjualnya dengan menggunakan booth di sekitar kampus UIN Surakarta. Kami akan terus mengembangkan bisnis ini dengan menjual secara online di marketplace. Selain itu, kami juga akan membuka mitra franchise di seluruh Indonesia. Berikutnya yaitu tentang visi dan misi. Visi kami yaitu memajukan dan mengembangkan Kondok Cinta yang selalu mengutamakan kualitas, rasa, dan penampilan produk sehingga dapat menciptakan pengalaman rasa yang sulit dilupakan oleh konsumen di seluruh Indonesia. Misi untuk menunjang visi tersebut yang pertama yaitu menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang terbaik, melakukan inovasi baik rasa maupun penampilan demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, melakukan ekspansi dengan membuka gerai dan mitra franchise di berbagai kota di Indonesia, mencari dan menjalin kerjasama yang baik dengan produsen bahan baku untuk memperoleh harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha dan pemasaran. Profil usaha. Nama perusahaan kami yaitu PT Pangan Semesta. Jenis badan usaha perseroan terbatas atau PT. Lokasi di Pucangan RT 2 RW 01 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Riwayat usaha. Perusahaan ini merupakan badan usaha yang bergerak di bidang food and beverage yang sebelumnya telah mengeluarkan 2 produk yang sudah memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia yaitu Tanduk Pentol dan Nyeker Nampol. Dan kini sedang merintis produk baru yakni Kondok Cinta. Merek atau brand bisnis kami yaitu Kondok Cinta. Selanjutnya yaitu struktur organisasi badan usaha. Dapat dilihat bahwa struktur organisasi di perusahaan ini sebagai berikut. Selanjutnya yaitu bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha ini adalah perseroan terbatas atau PT. Alasannya karena memiliki kredibilitas tinggi sehingga mempermudah pemilik dalam melakukan kegiatan apapun, seperti berpartisipasi dalam tender, lebih dipercaya investor, dan memiliki akses yang lebih luas untuk kegiatan bisnis lainnya.
dengan struktur modal yang diperoleh dari modal yang disetor pemilik dan utang jangka panjang atau pinjaman bank dengan rincian sebagai berikut. Untuk modal pemilik sendiri sebesar 459 juta dan untuk utang jangka panjang sendiri sebesar 453 juta. Untuk status badan hukum usaha sendiri, kami sudah terdaftar di Kemenkumham. Dan izin yang diperlukan dalam menjalankan usaha ini ada 4, yaitu yang pertama, izin lokasi atau izin peruntukan penggunaan tanah, situ atau surat izin tempat usaha, sertifikasi halal BPOM, dan SIUP atau surat izin usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada bisnis model canvas. Bisnis model canvas dari Kondok Cinta, yang pertama ada key partners. Key partnersnya sendiri yaitu pemasok sosis dan mozzarella. Yang kedua pemasok terigu, saus, dan bumbu lainnya. Yang ketiga penyelenggara acara dan influencer profesional. Key activities, yang pertama ada membeli bahan baku kondok terbaik. Yang kedua mengandalkan komponen pendamping berkualitas tinggi. Yang ketiga memberikan layanan memuaskan, cepat, dan ramah. Yang terakhir yaitu mempertahankan rasa agar lebih baik dari kompetitor. Untuk key resources, yang pertama ada lokasi penjualan strategis, alat memasak modern dan praktis, pekerja yang lihai dalam mengolah kondok, dan pemasok bahan terpercaya. Untuk customer relationship, yang pertama ada menawarkan potongan harga setiap pembelian lebih dari 3 pieces. Yang kedua ada promo gantungan kunci BT21 untuk pembelian lebih dari 7 pieces. Harga promo pada acara tertentu atau festival atau pameran. Yang terakhir ada promo menarik untuk pembelian lewat aplikasi Shopee Food, GoFood, and GrabFood. Yang keempat ada customer segment. Yang pertama ada mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kedua ada pelajar SMK Pelayaran Pancasila Kartasura. Yang ketiga ada pelajar SMAN 1 Kartasura. Yang keempat ada pelajar SDN 2 Kartasura. Yang kelima ada pegawai kantoran di sekitar Pucangan. Dan yang terakhir ada masyarakat sekitar Solo Raya. Untuk channel sendiri kita memiliki 4 channel. Yang pertama ada media sosial, pameran instansi, festival kuliner, aplikasi pesan antar makanan secara online. Value proposition. Yang pertama ada kondok yang dijual disajikan dalam aneka rasa dan komponen. Yang kedua, kondok dapat dinikmati di stand dan gerai mitra franchise. Cost structure. Yang pertama, penyediaan alat pengolahan, persiapan lokasi booth atau warung kios, penyediaan bahan baku, anggaran promosi. Yang terakhir ada revenue stream. Jadi sumber penghasilan kita berasal dari modal pemilik, investasi dari pihak ketiga, utang jangka panjang, penjualan per pieces kondok, penjualan menu pendamping, dan sistem bagi hasil dari kerjasama dan franchise. Analisis aspek pasar dan pemasaran selanjutnya yaitu potensi pasar. Kondok banyak digemari dari berbagai kalangan usia, khususnya adalah para penggemar atau pengikut budaya Korea. Banyak sekali pemuda yang mengidolakan aktor, boy band, dan girl band dari Korea. Hal ini sangat berpotensi menarik minat mahasiswa maupun pelajar untuk mencoba produk ini, terutama mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta. Melihat banyak sekali perkumpulan atau grup fandom dari idol mereka di kampus ini. Yang selanjutnya yaitu peluang pasar. Melihat lokasi yang menjadi rencana penjualan produk Kondok Cinta masih relatif sedikit pesaingnya, hanya ada satu penjual yang berjualan di depan kampus. Maka hal ini bisa menghasilkan peluang untuk berjualan di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu analisis persaingan. Yang pertama ada analisis SWOT, strength. Yang pertama, produk makanan yang dibuat secara homemade menjadikan makanan ini terjamin kualitas dan kebersihannya. Yang kedua, proses pembuatan yang mudah dilakukan menjadikan usaha ini mudah untuk dijalankan di tengah kesibukan yang lainnya. Yang ketiga, tergolong sebagai usaha yang tidak membutuhkan banyak modal atau modal dalam jumlah besar. Yang keempat, varian saus pelengkap yang menambah cita rasa dari produk yang kami tawarkan. Yang terakhir, harga yang ditawarkan cukup murah, sehingga menarik bagi para pembeli untuk membeli dan mencicipinya. Weakness. Yang pertama, ada kondok yang telah diproses penggorengan tidak dapat bertahan lama.
Yang kedua, perlu usaha untuk memperkenalkannya pada range usia lainnya untuk dapat menerima olahan makanan ini, karena sasarannya di range usia 7-30 tahun. Opportunity. Yang pertama, masih sedikit penjual yang menjual kondok di area Kartasura. Yang kedua, dapat dikonsumsi semua usia dan golongan. Yang ketiga, masyarakat menyukai sesuatu yang baru, sehingga dapat membuat mereka penasaran dan ingin mencoba produk kondok. Yang terakhir, mudah mendapat tempat di masyarakat melihat fenomena budaya Korea yang sedang merajai tanah air Indonesia. Treat. Yang pertama, banyaknya penjual yang menjual berbagai makanan street food dapat menimbulkan persaingan. Yang kedua, proses pembuatan yang cukup mudah menjadikan usaha ini juga mudah untuk ditiru. Yang ketiga, antusias masyarakat yang mudah berubah mengharuskan usaha ini terus berinovasi agar senantiasa diminati oleh masyarakat. Analisis persaingan yang kedua, bauran pemasaran. Produk Kondok Cinta merupakan produk buatan penulis sendiri dengan kualitas bahan yang berkualitas dan kemasan yang menarik. Kondok Cinta ini memberikan cita rasa yang berbeda dari kondok biasanya karena memiliki isi yang bervariatif. Pilihan isi yang terdiri dari keju mozzarella, kentang, dan sosis. Produk ini dapat disajikan menggunakan saus sambal dan mayonaise sehingga membuat konsumen ketagihan untuk terus mengkonsumsinya. Selain itu, pilihan toppingnya juga cukup bervariasi seperti chocomaltine, tiramisu, green tea, strawberry, taro, oreo, dan blueberry. Di samping itu, produk ini bisa dibeli dalam bentuk beku atau frozen food. Yang kedua ada price. Salah satu strategi penting dalam pemasaran adalah harga. Pada tahap ini kami melakukan penjualan dengan harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas isi produk. Untuk harga dari sebuah kondok cinta yang kami jual yaitu dengan harga mulai dari 9.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Dengan harapan nantinya harga tersebut dapat diterima oleh banyak kalangan masyarakat di sekitar Pucangan RT 2 RW 1 Kartasura. Selanjutnya yaitu place. Selain usaha kondok cinta ini masih dalam skala usaha mikro karena wilayah penjualannya masih di sekitar Pucangan RT 2 RW 1 Kartasura. Daerah ini dianggap potensial untuk membuat usaha karena dekat dengan kampus, sekolah, lokasi perumahan, pasar, jalan raya, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan merambah ke daerah-daerah lain. Yang keempat ada promotion. Promosi sangat penting dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Media promosi yang akan digunakan untuk mengenalkan produk kondok cinta antara lain brosur, banner, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Ketiga promosi tersebut gencar dilakukan di awal launching, sehingga promosi hanya menghabiskan biaya di awal pembukaan yang nantinya dilanjutkan dengan promosi melalui word of mouth. Selain itu juga menggunakan jasa para influencer serta paid promote untuk terus mengenalkan produk agar familiar di kalangan masyarakat. Analisis persaingan berikutnya yaitu analisis STP. Segmentation, segmentasi geografis. Masyarakat sekitar wilayah Kartasura Sukoharjo. Segmentasi demografis. Gender, kondok cinta dijual untuk pria maupun wanita. Yang kedua, usia. Kondok cinta ini dapat dikonsumsi oleh semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun untuk fokus sasaran pangsanya pada umur 7-30 tahun. Yang ketiga, kelas sosial. Produk ini ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelas bawah, menengah, hingga kelas atas. Segmentasi psikografis ditujukan untuk masyarakat yang menyukai street food dan mempunyai selera yang tinggi terhadap makanan yang berbahan dasar keju yang lumer di dalamnya. Selanjutnya yaitu targeting. Target pasar dari produk kondok cinta ini adalah masyarakat dan orang yang berlalu lalang di sekitar Pucangan RT 2 RW 1 Kartasura. Tidak hanya itu, kondok cinta juga bisa menerima pesanan untuk segala macam acara, sehingga memaksimalkan peluang yang ada. Selanjutnya yaitu positioning. Inovasi yang dilakukan pada konsep yang kekinian pada kondok cinta memberikan konsep yang nyaman dengan fasilitas full wifi,
sehingga cocok dengan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, harga yang ditawarkan sangat murah. Dalam hal ini kami merupakan cost leadership, karena kami menjual produk dengan harga yang sangat terjangkau sehingga konsumen tidak merasa diberatkan dengan harganya untuk dapat menikmati makanan khas Korea ini. Analisis persaingan selanjutnya yaitu kreatif dan inovasi bisnis. Kondok cinta ini berbeda dari kondok pada umumnya. Dari segi rasa dan varian, kondok cinta tidak hanya menjual rasa original saja. Kondok cinta juga menyediakan variasi rasa bagi yang tidak menyukai rasa gurih dan cenderung menyukai manis. Konsumen bisa memilih rasa Chocomaltine, taro, Oreo, strawberry, blueberry, tiramisu, green tea, Milo, Choco Crunchy, dan juga Choco Cheese. Selain itu juga kami melakukan inovasi dengan menambahkan variasi rasa nori seperti nori with samyang sauce yang belum pernah dijual di penjual kondok lainnya. Dari segi kemasan, kami menggunakan paper box yang menarik dan higienis dibandingkan pesaing yang hanya menggunakan mika saja. Selanjutnya mengenai keuangan dan operasi. Aspek keuangan. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana atau investasi awal untuk mulai mendirikan Kondok Cinta terdiri dari total dana yang digunakan untuk pembelian peralatan di awal dan total biaya yang digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya variabel, biaya operasional, dan pembelian perlengkapan dengan rincian sebagai berikut. Jadi, total kebutuhan dana yang digunakan untuk mendirikan usaha ini adalah sebesar 912 juta rupiah selama 1 tahun. Yang kedua ada sumber dana. Sumber dana untuk mendirikan usaha ini berasal dari modal pemilik dan utang jangka panjang atau pinjaman bank dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya yaitu biaya kebutuhan untuk usaha, terdiri dari biaya variabel dan biaya operasional. Biaya variabel sendiri per bulan kita menghabiskan sebesar Rp45.528.100. Sedangkan per tahun kita membutuhkan biaya sebesar Rp523.337.200. Untuk biaya operasional sendiri, per bulan kita membutuhkan Rp29.208.700 dan per tahun kita membutuhkan Rp371.704.000. Jadi total biaya kebutuhan untuk usaha sebesar Rp72.736.800 dan per tahun sebesar Rp895.041.200. Aspek keuangan berikutnya yaitu harga jual. Harga jual Kondok Cinta ini mulai dari 9.000 sampai dengan 20.000 tergantung dengan varian rasa yang dipilih oleh konsumen. Rincian untuk menentukan harga jual sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat kita mengambil keuntungan sebesar 20% dari total biaya kebutuhan untuk usaha selama 1 bulan. Dari perhitungan tersebut, oleh karena itu kami menjual produk dengan harga mulai dari 9.000 untuk varian original dan berikut merupakan menu beserta harga jual per produk yang ada di Kondok Cinta. Jadi kita memiliki 3 varian menu, yaitu ada menu original, ada menu manis, ada Kondok spesial, dan harganya cukup bervariasi dan tetap terjangkau. Aspek keuangan berikutnya yaitu perkiraan keuntungan. Asumsi perkiraan keuntungan yang terjual hanyalah produk Kondok original saja. Alasannya karena total biaya kebutuhan untuk usaha per bulan tadi yang digunakan dalam perhitungan penentuan harga jual sebelumnya belum termasuk varian rasa dan nori, yaitu sebagai berikut. Jika penjualan setiap harinya 340 pieces, maka hasil penjualan produk Kondok selama setahun yaitu sekitar Rp1.101.600.000. Hasil penjualan tersebut kemudian dikurangi dengan total modal kerja yang kami keluarkan selama setahun, yaitu sekitar Rp895.193.700. Sehingga total keuntungan per tahun kita, keuntungan kotor sebesar Rp206.406.300. Keuntungan tersebut kemudian dikurangi dengan pajak sebesar 11%,
yaitu sebesar Rp22.704.693, sehingga total keuntungan bersih selama setahun sejumlah Rp183.701.607. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasi. Yang pertama ada analisis lokasi, ada analisis kebutuhan lahan. Lokasi penjualan terletak di Pucangan RT 2 RW 1 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi yang strategis dan mudah terlihat. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran usaha, karena dengan lokasi yang strategis akan mudah menarik konsumen dan meminimalisir biaya promosi. Penentuan lokasi juga ditentukan oleh dekatnya lokasi produksi ke pasar untuk menunjang kemudahan dalam mendapatkan bahan-bahan pembuatan kondok cinta. Dalam hal ini, lokasi yang dipilih untuk digunakan sudah sangat strategis, yaitu dekat dengan lingkungan universitas, sekolah, perkantoran, jalan raya, dan lingkungan padat penduduk. Selain itu juga dekat dengan pasar dan sumber bahan baku, seperti pasar Kartasura, Laris, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ketersediaan lahan parkir. Tidak hanya lokasi yang strategis saja, tetapi lahan parkir yang luas juga bisa menentukan kelangsungan usaha. Lokasi yang kami pilih memiliki lahan parkir yang cukup luas, sehingga konsumen dapat menikmati kondok cinta dengan nyaman dan tenang. Yang ketiga ada kondisi lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ruko kondok cinta merupakan lingkungan perumahan yang ramai, serta dekat dengan sekolah, universitas, masjid, dan jalan raya utama, sehingga mampu menarik penasaran konsumen yang hendak lewat dan mencoba produk kami. Analisis lokasi yang kedua yaitu analisis sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan dalam kegiatan usaha kondok cinta ini adalah menggunakan penggorengan, freezer, motor, meja, kursi, toilet, lahan parkir, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk prasarana, kedai ini menggunakan tanah seluas 60 meter persegi dengan 2 lantai. Analisis lokasi yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja. Karena pemilihan lokasi yang dekat dengan lingkungan perkuliahan, maka untuk ketersediaan tenaga kerja tidak perlu dikhawatirkan, karena kami bisa merekrut karyawan part-time untuk mahasiswa. Aspek teknis dan operasi selanjutnya yaitu tata letak atau layout. Usaha ini didirikan di ruko 2 lantai seluas 60 meter persegi. Lantai pertama digunakan untuk dapur dan ruang produksi. Selain itu juga digunakan untuk para pelanggan yang ingin menikmati kondok cinta di kedai. Sedangkan lantai kedua digunakan untuk kantor, gudang, dan ruang penyimpanan produk frozen food. Aspek teknis dan operasi selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Teknologi dan alat yang digunakan seperti yang pertama komputer untuk mengurus kegiatan administrasi. Yang kedua handphone untuk pemasaran melalui sosial media dan berkomunikasi. Selain itu juga untuk menerima orderan yang ada pada Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan sebagainya. Yang ketiga ada mesin kasir. Yang keempat ada freezer untuk mendinginkan produk frozen food agar tetap awet. Yang kelima ada printer untuk mencetak dokumen yang berkaitan dengan laporan dan administrasi perusahaan. Selain itu juga digunakan untuk mencetak resi pengiriman. Yang terakhir ada mixer untuk mencampur. Yang selanjutnya yaitu manajemen dan risiko. Aspek manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Pada dasarnya, usaha kondok ini merupakan usaha kecil. Berjalan atau tidaknya suatu roda usaha dengan baik sangat tergantung pada kemampuan pemilik dalam menjalankan usaha ini. Pada analisis usaha kondok ini, kami merencanakan segala sesuatunya dengan penuh perhitungan. Salah satunya adalah pembuatan dan pengesahan SOP untuk menjalankan kondok cinta. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pada badan usaha yang akan mengembangkan usaha jajanan kondok ini terdiri dari pemilik yang merupakan direktur utama. Selain itu juga terdapat jajaran manajer yang terdiri dari divisi keuangan, personalia, operasional, dan pemasaran. Bagian produksi terdiri dari manajer produksi yang merangkap sebagai juru masak dan dibantu oleh karyawan. Kemudian di bagian pemasaran yang di dalamnya terdiri dari divisi penjualan dan promosi terdiri dari 5 orang. Divisi penjualan terdiri dari seorang karyawan yang bertugas untuk menghandle kerjasama dan franchise, seorang yang menghandle booth di kedai, dan seorang di bagian ekspedisi atau sopir.
Sedangkan divisi promosi terdiri dari seorang yang bertugas menghandle pemasaran melalui sosial media dan seorang yang bertugas untuk melakukan riset pasar sekaligus merangkap packing produk. Aspek manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha ini, kami berpedoman pada perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk pelaksanaan kerja, Kondok Cinta sudah memiliki SOP dan sudah dibuat secara tertulis dan dipatenkan. Beberapa SOP yang harus dipatuhi pada kedai Kondok Cinta diantaranya yaitu yang pertama, jam buka Kondok Cinta mulai pukul 9 sampai 9 malam. Persiapan untuk operasional kerja oleh karyawan. Yang ketiga, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Yang keempat, membersihkan tempat dan segala persiapan untuk membuka kedai. Yang kelima, memperhatikan dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam, melayani para konsumen dengan sopan dan ramah tamah. Yang terakhir yaitu kebersihan personal harus diperhatikan dalam melayani konsumen. Aspek manajemen selanjutnya yaitu pengawasan. Dalam suatu usaha diperlukan pengawasan yang cukup baik agar kelancaran usaha dapat terwujud. Pengawasan dilakukan oleh pemilik Kondok Cinta secara langsung karena pemilik pun ikut membantu dalam operasional kerja. Kemudian dalam 1 minggu sekali diadakan evaluasi untuk mengontrol kinerja karyawan. Namun jika pemilik sibuk atau ada kendala untuk memantau secara langsung, maka tugas tersebut akan diserahkan pemilik kepada kepala bagian. Jadi, kepala bagian akan memberikan laporan kepada pemilik, baik secara langsung ketika pemilik datang ke lokasi atau melalui virtual. Aspek manajemen yang terakhir yaitu sumber daya yang digunakan. Dalam pendirian badan usaha ini, kami menggunakan sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak. Namun, kompensasi, pengembangan, pelatihan, serta pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan sudah sangat berlangsung dengan baik. Berikut merupakan daftar sumber daya manusia yang terdapat pada badan usaha ini. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya usaha Kondok Cinta ini, kami berharap dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak. Di antaranya yang pertama bagi pemerintah, yaitu mengurangi jumlah pengangguran, mengurangi jumlah rakyat miskin, dan menambah pendapatan daerah. Yang kedua bagi masyarakat, menambah wawasan ilmu pengetahuan, menjadi masyarakat yang cerdas, menjadikan masyarakat lebih kreatif, dan menjadikan masyarakat semangat berwirausaha. Yang terakhir bagi akademisi, meningkatkan kreativitas para pelajar sebagai sarana pembelajaran dan pendekatan terhadap masyarakat, serta menjadikan mahasiswa lebih mandiri. Selanjutnya mengenai aspek manajemen risiko. Risiko sumber daya manusia merupakan risiko yang disebabkan karena kesalahan manusia. Contohnya tindakan pencurian atau pengerusakan barang perusahaan oleh karyawan yang meninggalkan tanggung jawabnya. Sebagai contoh adalah pekerja yang melakukan kecurangan yang dengan sengaja mencuri bahan baku atau produk yang akan dipasarkan. Risiko kecurangan yang merupakan unsur dari risiko real yang dapat ditimbulkan dalam setiap usaha. Untuk meminimalisir risiko tersebut, setiap manajer bertanggung jawab untuk mengontrol segala aktivitas yang ada di divisinya. Kemudian mereka harus memberikan laporan berkala kepada direktur utama. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tindak kecurangan. Yang kedua ada risiko teknologi. Merupakan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Sebagai contoh, ketika handphone yang biasanya digunakan untuk menerima layanan pesan antar itu terjadi error atau terdapat penyalahgunaan wewenang oleh karyawan, sehingga menyebabkan penurunan citra produk atau citra kedai. Misal, terlambat menerima orderan sehingga banyak yang membatalkan pesanan, rating yang menurun karena performa pelayanan pesan antar yang kurang baik, respon yang kurang komunikatif, trouble aplikasi, cybercrime, dan sebagainya. Perusahaan mengantisipasi dengan penguatan user dan password dengan adanya sistem ganti password secara berkala setiap 3 bulan sekali. Selain itu, setiap admin atau pegawai toko memiliki user dan password masing-masing, sehingga dalam penginputan data ataupun penjualan tidak bisa diakses oleh orang lain kecuali pemilik user dan password tersebut.
Selanjutnya yaitu risiko proses. Merupakan risiko mengenai potensi penyimpangan hasil yang diharapkan dari proses karena adanya kesalahan dalam kombinasi sumber daya, baik itu SDM, keahlian, metode peralatan, teknologi, dan material, dan karena perubahan lingkungan. Sebagai contoh kesalahan dalam hasil produksi yang menyebabkan kecacatan produk. Artinya kasus ini bisa merugikan perusahaan. Sebagai contoh adalah produk yang cacat akibat dari pegawai yang tidak mengikuti SOP perusahaan. Perusahaan sudah memiliki alternatif lain jika hasil produksi kurang maksimal, sehingga produk itu dapat terjual walaupun nilai jualnya sudah menurun. Contoh lain seperti bahan baku yang langka dan mahal. Perusahaan sudah memiliki karyawan yang bertugas untuk melakukan riset pasar dan penyuplai bahan baku, sehingga kekhawatiran terhadap kelangkaan bahan baku dapat teratasi. Yang terakhir yaitu risiko eksternal, merupakan risiko yang bersumber dari luar perusahaan dan di luar kendali perusahaan, seperti bencana alam atau buatan manusia, lingkungan bisnis, dan persaingan yang terjadi di luar kendali perusahaan secara langsung. Sebagai contoh ketika ada terjadi kebakaran dan pencurian perusahaan mengalami risiko di luar dugaan. Perusahaan sudah mengantisipasi kebakaran perusahaan dengan penyediaan 2 tabung APAR atau alat pemadam api ringan yang terletak di setiap lantai. Sedangkan jika terjadi kebakaran besar, perusahaan melibatkan pemadam kebakaran. Risiko eksternal lainnya berupa pencurian yang dilakukan oleh pihak dari luar. Perusahaan meminimalisir risiko dengan memperkerjakan satpam dan pemasangan CCTV di setiap ruangan. Yang terakhir ada analisis masalah dan dampak lingkungan hidup. Aspek lingkungan adalah suatu pengkajian yang dikenal sebagai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yang merupakan suatu mekanisme untuk mencapai kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan meliputi limbah yang dihasilkan oleh proses produksi. Dalam aspek AMDAL ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana suatu perusahaan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap hidup, bersih, dan terjaga. Berdasarkan paparan tersebut, Kondok Cinta menggunakan bahan baku yang aman dan minim akan limbah. Kedai Kondok Cinta juga sangat menjaga kebersihan lingkungan. Setiap harinya setelah restoran tutup, beberapa karyawan yang sudah ditugaskan untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Hal tersebut dilakukan setiap hari untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, untuk sampah yang masih bisa diolah, pemilik mempunyai channel pengepul barang bekas untuk mengambilnya secara berkala setiap 2 hari sekali, sehingga tidak ada masalah terhadap lingkungan mengenai sampah maupun limbah yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Usaha kondok ini merupakan suatu usaha yang cukup menjanjikan dan usaha ini memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan mengedepankan inovasi produk dan memberikan pengalaman baru bagi masyarakat sekitar. Diharapkan usaha ini dapat bersaing dengan produk makanan lainnya dan dengan harga yang bersahabat bagi kaum milenial sehingga dapat menjadi suatu tren di masyarakat. Saran yang dapat kami berikan yaitu dalam menjalankan suatu usaha, kita harus memiliki kreativitas dan inovasi agar kita dapat menciptakan perbedaan atau pembaruan terhadap suatu produk, sehingga produk yang kita pasarkan memiliki suatu nilai tersendiri sehingga dapat membuat konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita pasarkan. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Perbaiki mood makan Kondok Cinta, investasikan uangmu, mari gabung mitra Kondok Cinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.